Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan saya cintai, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat, khususnya nikmat iman Islam, kesehatan, kekuatan lahir batin kepada kita hingga kita bisa melaksanakan ibadah, khususnya sholat subuh berjamaah di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal baik kita, ibadah kita diterima Allah. Masjid kita ini semoga dimakmurkan oleh Allah. Amin. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Para bapak, para ibu yang sangat saya hormati, Ramadan telah berlalu. Bahkan saat ini kita sudah berada di akhir bulan Syawal. Kita ini selama Ramadan kemarin sudah ditempa melalui ibadah di bulan Ramadan. Apakah pelajaran Ramadan, apakah ibadah Ramadan kita itu membawa pengaruh dalam kehidupan kita apa tidak? Ini tergantung pribadi masing-masing. Tapi yang jelas saya bersyukur karena saya lihat semua yang hadir di sini ini termasuk orang-orang yang insya Allah dosa-dosanya diampuni Allah, bersih dari dosa, laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Karena Rasul bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah wasanantu lakum qiyamah wasanantu alaikum qiyamah faman somahu wa qamah kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah telah mewajibkan puasa atas kalian, dan aku mensunahkan qiyamul lail untuk kalian. Maka barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya, malam-malam Ramadan, kharaja min dunubihi, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya bersih kayauma waladatu ummu,
seperti pada hari saat dia dilahirkan dari rahim ibu. Kula tingali jenengan iki koyok bayi kabeh. Lah nggih, Pak. Bayi itu nyuwun sewu, bayi itu makhluk suci. Karena bayi itu bersih dari dosa, makhluk suci bersih dari dosa, maka bayi itu menyenangkan. Siapapun yang melihat bayi pasti gemes, nggih, pengen gendong, pengen meluk, pengen nyium. Kenapa? Menyenangkan. Orang itu begitu, Pak. Orang itu kalau nggak punya dosa atau sedikit dosanya, yang melihat itu seneng. Pengen, ya nggak pengen gendong, Pak, ya. Pengen salaman, ya. Pengen bertatap wajah, omong-omongan ngoten. Ya nggak pengen meluk, nggak pengen nyium, ya. Lagi bayi itu karena suci, bersih dari dosa, baunya enak, Pak. Baunya bayi itu enak. Walaupun belum mandi. Ada bayi baru bangun tidur, Pak, belum mandi, belum gosok gigi, belum dikasih wewangian, parfum dan sebagainya. Baunya enak dicium. Ya. Tapi kalau orang yang nyuwun sewu, orang tua, Pak, apalagi nenek-nenek. Enggak, Diki. Kayaknya saya lihat kok jenengan ini kok menyenangkan semua. Ya kecuali sing burek-burek nih. Alhamdulillah. Kayaknya tadi sempat saya singgung. Kira-kira pelajaran Ramadan kemarin yang kita lakukan berdampak apa enggak kepada kehidupan dan perilaku kita. Nah, seberapa besar pengaruh Ramadan untuk kita, seberapa besar dampak positif ibadah kita, itu bisa menjadi cermin diterimanya atau tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang sangat saya hormati, saya pagi ini akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari sahabat Jabir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhsha ma khashitu ala ummati kibarul batni wa mudawamatun naumi wal kasalu wa du'ful yaqini." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang paling saya khawatirkan atas umatku itu ada 4. Jadi 4 ini sangat-sangat dikhawatirkan Rasulullah terjadi kepada umatnya. Sebab apa? 4 ini jelek efeknya kepada umat. Maaf, walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, walaupun rajin zikir, walaupun rajin ngaji dan melakukan kebaikan yang lain, tapi kalau 4 ini dilakukan atau salah satu dari 4 ini dikerjakan, jelek. Ibadah itu bagus, tapi 4 ini jelek. Maaf, kalau yang baik dicampur atau diadu dengan yang jelek pada diri seseorang, biasanya yang menang yang jelek. Ada orang rajin sholat tapi juga rajin maksiat. Kira-kira predikat atau pandangan kebanyakan orang kepada orang yang rajin sholat tapi rajin maksiat, ini baik apa jelek?
Baik apa jelek? Tengah-tengah, Pak. Ya. Iya kan? Ibarat begini, yang baik diadu dengan yang jelek. Ibarat ada orang tiap hari minum jamu, tapi juga minum racun. Kira-kira yang menang yang jamu apa racunnya, Pak? Dan pasti racunnya. Walaupun rajin minum jamu, tapi dia tetap minum racun. Pasti badannya itu tetap kalah oleh racunnya. Maaf, manusia itu begitu. Walaupun rajin berbuat baik, rajin berbuat ibadah, tapi kalau dia juga rajin maksiat, maka ibadah atau kebaikannya ini kalah dengan maksiat. Niki. Ke at-taqwa rajin, Pak. Tapi ke akasaka juga rajin. Akasakanya sudah nggak ada tapi nggak. Kira apa cerita lama akasaka. Kira-kira pandangan orang baik apa jelek, Pak? Jelek. Niki. Makanya 4 ini sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasul. Kenapa? Bisa merusak amal. Apa 4 itu? 1, kibarul batni, gede wetenge, besar perutnya atau perutnya besar. Orang itu kalau perutnya besar jelek. maaf aja, maaf. Saya bukan mengkritisi utawa nyemprot sing gemuk-gemuk ndak. Ini ada maksudnya, jadi yang dimaksud kibarul batni ini besar perutnya itu bukan orang gemuk boten, bukan. Maksudnya apa? Orang yang dalam hidup itu serakah, rakus. Orang yang dalam hidup ini serakah dan rakus, tidak peduli cara apapun, tidak peduli apapun, asal dia seneng sikat. Ini rakus, serakah. Makanya Rasul mengisyarahkan dengan kata kibarul batni, besar perutnya. Maksudnya apa? Orang-orang yang dalam hidup itu diwarnai dengan keserakahan dan kerakusan. Karena kebanyakan manusia itu, maaf, senang memperturutkan syahwat perut. Senang memperturutkan syahwat perut. Kebanyakan, Pak, Bu, kebanyakan terjadinya kasus-kasus kayak kriminal, termasuk pencurian dan sebagainya, itu biasanya disebabkan karena faktor perut. Maaf, orang-orang yang suka mengambil hak orang lain, baik dengan cara yang halus atau yang kasar, dengan cara paksa atau tidak, itu biasanya karena faktor perut. Maka kita ini diingatkan oleh Rasul supaya jangan jadi orang yang dalam hidup itu orientasinya perut tok, niku jangan. Jelek. Sayyidina Ali berkata, "Man kanat himmatuhu ma dakhala ilal batni kanat qimatuhu mithlama kharaja minha." Kalau ada orang dalam hidup itu orientasinya, tujuan utamanya adalah apa-apa yang masuk ke dalam perut, maka nilai atau harga dirinya sama seperti apa yang keluar dari, jelas ya? Siapapun manusia, kalau dalam hidup itu yang dicari, yang dikejar cuma yang masuk ke dalam perut,
maka nilai atau harga dirinya sama seperti yang keluar dari perut apa Pak? Hina Pak, hina. Jadi orang itu kalau dalam hidup cuma itu aja, hina, tidak ada kemuliaan sedikit pun. Sebab apa? Kebaikannya nggak ada. Jangankan sama teman, apalagi orang lain, sama saudara. Kata bahasa Jawanya mentolo Pak. Mentolo ini apa bahasa di sana? Tega, tega. Ini kalau orang dalam hidup itu tujuannya adalah perut. Nah, tapi sebaliknya, orang itu kalau dalam hidup itu justru menjaga, ngati-ngati banget ya, sangat menjaga apa-apa yang masuk ke dalam perut. Insya Allah hidupnya mulia. Mulia dalam pandangan manusia pun juga mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan itu jadi aman, nyaman, bahagia. Kenapa? Karena tidak mengusik apalagi menyakiti atau merugikan orang lain. Yang ada justru ingin menyenangkan orang lain. Ya nyun sewu, kita flashback ke belakang kemarin waktu Ramadan Pak ya. Bulan Ramadan orang itu kan menjaga perut ya. Ya kan? Menjaga perut. Walaupun halal, walaupun boleh, kalau belum waktunya ditahan. Ya kan? Tempe itu halal Pak. Ya kan? Tempe itu halal, tapi kalau belum maghrib nggak berani makan. Iya kan? Menjaga. Tempe halal kalau sudah maghrib. Tahu halal kalau sudah maghrib. Kolak halal Pak kalau sudah maghrib. Istri Pak, istri halal kalau sudah selesai terawih Pak. Ya. Kalau habis maghrib sampai makan istri nggak situ terawih Pak. Ya. Nah, itu kan pelajaran sebetulnya untuk menjaga. Maka di bulan Ramadan karena manusia atau orang Islam itu sangat menjaga perut, maka kehidupan kan nyaman ya. Nyaman, ibadah insya Allah baik. Bulan Ramadan tuh masjid-masjid musola Pak, waktu zuhur asar, full, ya full apa? Full orang geletaan. Habis sholat geletaan. Tapi kan sisi baiknya kan di situ, ibadahnya terjaga. Terus perilaku juga terjaga, baik. Gak ada orang suudzon, gak ada orang suudzon. Semuanya saling berbaik sangka kepada sesama dan kebaikan yang lain. Nah, maka paling tidak mari kita ini belajar untuk menjaga apa-apa yang akan masuk ke dalam perut kita. Dan dalam hidup tujuan kita itu jangan cuma urusan perut, masih banyak hal yang lebih mulia daripada urusan perut. Ini yang pertama, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu besar perutnya. Yang kedua, wa mudawamatun naumi. Cara Jawane wa mudawamatun naumi niku ngelanggengaken turu. Yang dimaksud banyak tidur. Banyak tidur. Dalam hidup itu 24 jam itu meleknya dengan tidurnya lebih banyak tidurnya. Ini yang sangat jelek Pak Bu ya. Artinya apa? Rasulullah ini
mengingatkan kepada kita, jadi orang itu jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur, tapi ya jangan kurang tidur. Porsinya ya harus pas. Jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak jelek, terlalu sedikit juga jelek. Harus napa? Ya seimbang. Harus seimbang. Apalagi ada ungkapan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Artinya hubungannya sangat dekat wong saudara, Pak, ya. Maaf, saya umpama saudara dengan beliau Ustadz Qasim. Karena saudara otomatis kan lebih dekat hubungan lahir batinnya ketimbang yang bukan saudara. Ini ada ungkapan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka orang itu kalau tidur seperti orang. Maka kalau banyak tidur berarti mendekati. Nanten nggih, dadi lek kepengin ndang mati. Kenapa itu kok diungkapan seperti itu? Maaf, orang itu kalau banyak tidur, Pak, maaf, sirkulasi darahnya nggak normal, iya kan? Sirkulasi darah nggak normal. Kalau sirkulasi darah nggak normal, mulai Pak biasanya ada penyakit, darah tinggi kumat, keju-keju linu-linu kumat dan sebagainya. Itu karena terlalu banyak tidur. Waduh, pengalaman pribadi Ben ya. Saya dulu sering, Pak, melakukan itu waktu di pondok. Kalau pas liburan ngoten wes tidur dari pagi, mekur bangun zuhur, sholat, tidur lagi. Ternyata saya rasakan badan nggak enak ya kalau terlalu banyak tidur. Kurang tidur juga tidak bagus. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah banyak tidur, ya, mudawamatun naumi, banyak tidur, terutama tidur di waktu-waktu tertentu yang dalam Islam itu dilarang karena tidak baik, efeknya nggak baik. Tidur setelah sholat asar, ya, tidak bagus. Kenapa? Bisa menjadi penyebab orang itu gila, mudah stres, gampang bingung. Tidur setelah sholat subuh nggak bagus. Kenapa? Bisa menyebabkan orang itu fakir. Nih, yang bagus itu kayak tidurnya Nabi Dzulkifli. Apa tidurnya Nabi Dzulkifli? Nabi Dzulkifli itu tidurnya qailulah. Qailulah itu mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur. Kalau zuhur itu jam setengah 1, jam 12 tidur, tapi setengah 1 bangun. Ya, jam 12 tidur, setengah 1 bangun. Okay. Itu insya Allah di badan terasa nyaman, terasa enak, insya Allah jauh dari penyakit. Okay. Jangan jam 12 tidur, jam 2 atau jam 3 baru bangun, duhurnya nanti hilang. Nah, ini yang kedua, mudawamatun naum, terlalu banyak tidur. Yang ketiga, wal kasalu, males dalam mengerjakan kebaikan. Jadi males sholat jelek. Sholat kan baik, Pak, ya. Males sholat nggak boleh. Males kerja nggak boleh. Males silaturahmi nggak boleh. Jelek. Males ngaji jelek. Pokok males itu jelek.
Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul atas umatnya. Karena maaf, kebanyakan orang itu kalau males pasti hidupnya nggak baik, nggak bagus. Apalagi kalau bisanya cuma berandai-andai. Orang itu kalau males, biasanya ketika dia melihat ada orang lain sukses, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, biasanya meri. Apa meri? Iri. Orang itu kalau sudah di dalam hati ada rasa iri, Pak, ada dengki, pasti benci. Pasti benci. Nyun sewu. Kebanyakan pendatang di Denpasar ini, Pak. Kebanyakan pendatang, kebanyakan perantau, itu nilai suksesnya dibandingkan penduduk asli itu lebih banyak pendatang apa penduduk asli? Pendatang, Pak. Iya kan? Sukses, maaf saya contohkan aja sukses dunia. Banyak para pendatang atau perantau yang maaf awalnya ekonominya morat-marit, tapi karena ketekunannya, karena keuletannya, lama-lama ekonominya membaik. Karena tekun, rajin. Tapi maaf, banyak teman-teman penduduk asli, ya, awalnya ekonominya baik, bagus. Tapi karena kemalasannya, lama-lama ekonominya jelek, memburuk. Nah, ketika kondisi ini, Pak, muncul dah iri, dengki. Hingga dulu pernah ada omongan, kalau pendatang, ya, jual bakso pakai beli, ngerti ya? Tapi kalau penduduk asli jual tanah untuk beli, kan ngerti ya? Ini yang ngomong ngompor-ngompori nih, Pak. Niki. Ya faktanya memang ngoten niku. Jamaah waktunya sholat males, jelek. Teman-teman pasti nggak ngomong, mana si fulan biasanya rajin ke masjid, kok sekarang tidak pernah ke masjid, males, jelek. Niki. Maka malas yang dimaksud dalam hadis ini adalah malas dalam kebaikan. Ya, tapi kalau malas dalam kejelekan bagus, Pak. Malas kumpul-kumpul di kafe, bagus, Pak. Malas maksiat, bagus. Jadi yang jelek itu malas dalam hal kebaikan. Itu yang jelek. Itu yang jelek. Makanya kita ini diajarkan ketika mungkin kita ini males dalam satu kebaikan, pindahlah ke kebaikan yang lain. Kita ini ketika males dalam hal satu kebaikan, pindahlah ke kebaikan yang lain. Supaya apa? Supaya tetap istiqomah kebaikan. Jelas, Pak ya? Contoh, kita ini mungkin malas baca Quran. Pindahlah ke kebaikan yang lain, zikir napa wiritan. Tujuannya apa? Supaya kebaikan kita tidak putus. Pindah ke kebaikan yang lain. Kita mungkin malas sholat, qiyamul lail sholat. Jangan sholat, pindah diganti dengan yang lain. Apa? Baca Quran apa nopo? Jelas ya? Jadi ketika kita malas dalam satu kebaikan, pindah kebaikan yang lain. Gus, kalau saya malas sama istri gimana? Ya jangan pindah ke lain hati, Pak. Yo, enggak begitu, Mas. Itu tambah jelek. Kalau malas sama istri, ya istrinya
dibikin sesuai selera begitu, dan istrinya harus manut ya. Sama istrinya di rumah nggak pernah dandan, nggak pernah pakaian yang bagus, males jadi di rumah. Dibilangi Pak istrinya, bilangi, Dek, saya kok melihat kamu jadi males, mbok dandan kono pakai wangi-wangian gitu Pak, cok ganti Pak. Oke. Kata orang Jawa Pak, teh kopi gula keningar, waleh jaluk ganti, golek meneh sing rada anyar. Salah niku pun. Jadi yang dimaksud males ini males dalam kebaikan. Makanya saya pernah baca, kalau tidak salah di kitab Hikam itu ada makalah, ada ungkapan ngeten, lama alimal haqqu wujudal malali minka nawwa ala ta'at rahmatan bika wa tashilan alaika. Lama alimal haqqu, ketika zat yang maha hak, sinten? Allah. Ketika Allah mengetahui wujudal malali minka, wujudnya jenuh, wujudnya males dari dirimu, dari hatimu. Jadi Allah itu maha tahu bahwa manusia itu punya sifat malas, punya sifat jenuh. Nawwa ala ta'at, maka Allah menjadikan untukmu, untuk kalian, taat itu dibikin bermacam-macam. Ada sholat, ada baca Quran, ada zikiran, ada tahlilan, ada pengajian, ada silaturahmi, sholawat, macam-macam. Jadi ketaatan tuh dibikin bermacam-macam. Tujuannya apa? Rahmatan bika, karena Allah sayang kepada kamu. Karena Allah sayang, Allah itu bikin macam-macam ibadah, ketaatan itu bermacam-macam supaya kamu bisa pilih. Males yang A, pilih yang B. Bosen jenuh sama yang B, ganti yang C. Taat loh Pak ya, ibadah kebaikan. Ini watashilan alaika, dan untuk memudahkan kamu dengan wasilah ibadah, dengan wasilah berbuat baik, bisa wusul kepada Allah. Ngoten. Jadi malas itu ya jelek. Malas itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, termasuk malas ngaji. Itu jelek. Termasuk malas belajar, terutama belajar ilmu agama, belajar ilmunya ibadah, belajar ilmunya bekal akhirat. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul. Sebab apa? Kalau umat ini malas ngaji, malas belajar, ilmunya dangkal. Kalau ilmunya dangkal, maaf, biasanya wawasannya, cara berpikirnya juga dangkal. Kalau sudah dangkal, maaf, biasanya suka menyalahkan orang lain ketika berbeda. Ya. Karena wawasannya memang sempit, ilmunya dangkal. Ketika melihat orang yang berbeda, amalannya tidak sama, suka menyalah-nyalahkan. Kalau sudah menyalahkan, terjadilah kerenggangan, akan terjadi pertengkaran. Sebab nopo, orang disalahkan pasti gak suka. Ya Pak ya, tiang ini lah disalah-salah no, seneng nopo pegel. Orang itu kalau suka sering disalah-salahkan pasti pegel. Pegel niku bahasa Indonesianya apa? Kesel, ya kesal, ya dongkol. Nih, kayaknya jangan malas. Ini yang ketiga. Yang keempat, wadhuful yaqini, dan lemah keyakinan. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Sekarang ini banyak terjadi. Banyak
maaf, orang Islam itu yang tidak atau kurang yakin terhadap syariatnya. Banyak orang mukmin yang maaf kadang tidak yakin, kurang yakin terhadap Allah Subhanahu. Mas, ngapain sholat? Biar hidupnya tenang. Giliran padang sholat hidupnya nggak tenang. Ini kadang nyalah-nyalahkan. Katanya kalau sholat hidupnya tenang. Katanya kalau sholat rezekinya lapang, jembar. Tapi saya sholat kok nggak sugi-sugi ya? Nggak ada Pak, nggak ada ayat Quran atau hadis Rasul yang menjelaskan sholat bikin kaya, nggak ada. Kalaupun di Quran ada ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, apa? Nahnu narzuqu. Ayat ini tidak menjelaskan bahwa sholat itu bisa bikin orang kaya, ndak. Sholat, apa? Ayat ini menjelaskan bahwa orang itu kalau rajin sholat, istiqomah sholat, apalagi jamaah, rizkinya insya Allah ditulungi Gusti Allah. Itu saja. Nggak ada di ayat itu kaya, nggak ada. Dia ayat itu cuma menjelaskan kalau ada orang rajin sholat, dia akan dibantu oleh Allah dalam urusan rizki. Nggak ada ayat kayanya. Dalam hadis Rasul bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis sholah ya'tikallahu birrizqi min haitsu la yahtasib. Hei Abu Hurairah, perintahlah keluargamu, ajaklah keluargamu untuk sholat. Kalau kau suruh keluargamu sholat, maka Allah akan memberimu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya apa? Orang kalau rajin sholat, apalagi sekeluarga sholat jamaah, rizki ini ditanggung Gusti Allah, akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada ndak Pak di hadis atau ayat itu yang menjelaskan orang kalau sholat kaya? Enten betul? Ada ndak? Ndak ada kan? Ndak ada. Ini kadang terus nggak ya, waduh kalau begitu berarti percuma saya sholat. Gara-gara sholat ndak kaya kan? Kaya. Buktinya saya sholat ndak kaya. Salah paham, akhirnya lemah keyakinan. Iki yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Contoh lagi Pak, keyakinan yang salah. Ada orang diajak teman, ayo sedekah. Untuk apa? Untuk, ini terjadi Pak, saya ceritakan. Untuk seorang guru. Saya tidak menyebut kiai, tidak menyebut ustadz, pokok guru. Guru spiritual. Mama si A ngajak si B, kata si A, B, ayo sedekah. Untuk apa? Untuk guru. Lah, terus kalau kita sedekah untuk guru, gunanya apa? Kata si B, kata si A, kalau kamu sedekah untuk guru, insya Allah hidupmu makmur, hidupmu baik, keluargamu tentrem. Kata si B, saya kasih waktu 1 tahun A, kalau saya ikut kamu 1 tahun kok tidak sesuai omongan kamu, saya berhenti. Singkat cerita Pak, si B ini ikut sama si A. Tiap bulan sedekah ke guru spiritual. Tiap bulan, nggak sedikit Pak, nggak sedikit. Nah, setelah 1 tahun ternyata kehidupan si B dalam hal ekonomi tambah morat-marit.
tambah morat-marit. Lebih dari 1 tahun kemudian sang guru hilang. Sang guru hilang. Wes raib ditelan zaman, ditelan bumi, nggak ketemu, kabarnya di mana nggak ada. Akhirnya si B ngomong sama si A, gara-gara kamu ngajak saya sodakoh ke tuan apa, ke sang guru, hidup saya jadi nggak karuan. Berarti si B ini keyakinannya kan salah, Pak, ya kan? Kenapa? Dia mau sodakoh, tujuan utamanya adalah supaya makmur. Berarti kan kalau maaf kasare omong, dia sodakoh kan tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena pengen dapat ganti yang lebih, tidak ikhlas. Iku jenenge napa? Ya niatnya ijol-ijolan niki. Nah akhirnya Pak, si B ini sudah mulai tidak percaya sama guru. Semua guru, entah kiai, ustadz, nggak percaya. Ini efeknya seperti ini. Dia ngomong sama orang, wah sekarang ini banyak guru-guru yang pembohong, kiai pembohong, ustadz pembohong. Ini Pak, gara-gara dhaful yakin, gara-gara keyakinannya lemah. Ini terjadi. Kebetulan terjadi ya, kejadiannya di Gianyar. Ya, mudah-mudahan nggak berentek nok Denpasar. Jadi yang saya contohkan ini ya bagian dari dhaful iman, ya dhaful yakin, bagian dari keyakinan yang lemah. Coba kalau dia yakinnya kepada Allah, coba kalau dia yakinnya kepada Quran, yakinnya kepada sunnah Rasulullah, insya Allah nggak akan seperti itu. Kalau di Quran kan dijelaskan Pak ya, kalau orang sodako, siapapun yang rajin sodako, insya Allah akan dibalas oleh Allah. Balasannya apa? Ya terserah Gusti Allah, yang penting sodako. Tidak selalu balasan itu sesuai sodako. Ada orang sodako uang, belum tentu balasan Allah juga berupa, belum tentu. Ada orang sodako nasi napa niki? Oh tak kira nasi ini ya. Umpama ada orang sodako snack jajan, ndak mesti Allah itu balas jajan ndak. Nah, kalau balasan Allah itu pasti sama dengan yang kita berikan, enak Pak. Ya. Manusia ini bisa ngira-ngira, wah iya tak sedekah duit 1 juta, engko dibales baik Gusti Allah jadi 10 juta. Enak niku. Nggih, manja bil hasanati falahu asyru amsal. Enak. Aku tak sedekah sepeda motor Nmax 1, kok dibales baik Gusti Allah 10 Nmax. Enak, Pak. Nggih. Niki nyatane mboten ngoten niku. Ya, faktanya enggak seperti itu. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jaga yang 4 ini. Naudzubillah. Ya, 1 besar perutnya. Jangan serakus, jangan serakah dalam hidup. Ya. Kembung, ya. Kembung. Yang kedua, jangan banyak tidur. Orang-orang dulu makanya banyak yang sukses baik dunia maupun akhirat itu karena sedikit tidur. Mbah-mbah kula jenengan niku krana didik turune sedikit tidur. Lah orang sekarang sedikit-sedikit tidur. Ngaji niku lho mentolo turu niki. Jelek. Yang ketiga, males. Jangan males. Jangan males. Yang keempat, lemah keyakinan. Terutama keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada syariat. Mari kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada syariat. Caranya gimana supaya keyakinan semakin kuat? Belajar.
ya, belajar. Kalau perlu jenengan cari guru khusus, guru spiritual, supaya keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kepada syariat semakin kuat. Ya, makanya maaf, ada tingkat ibadah itu kan macam-macam. Ada tingkat syariat, ada tingkat torekot, ada yang di atasnya lagi. Kita ini kalau perlu Pak, kalau jenengan merasa perlu, belajar torekot. Tapi jangan paksakan orang lain untuk ikut torekot. Ya untuk kita sendiri. Prinsipnya, walaupun kita suka minum madu, suka minum jamu, tapi kalau juga sering minum racun, percuma. Paham ya? Walaupun kita tiap hari minum madu, minum jamu, tapi kalau tiap hari minum racun juga percuma. Paham ya? Paham ya? Apa maksudnya? Lo kok guyu tuh sama tadi ya? Artinya walaupun tiap hari kita berbuat baik, walaupun tiap hari kita ibadah, tapi kalau larangan-larangan agama dikerjakan juga percuma. STMJ. STMJ. Hidup itu STMJ, Pak. Insya Allah enak. Hidup itu kalau kita pakai konsep STMJ, insya Allah hidupnya enak. Mulia. STMJ niku S-nya niku sholat utawa sembahyang, M-nya itu makan, madang-madangnya makan, T-nya niku tidur, J-nya jalan. Enak Pak. STMJ sholat, makan, tidur, jalan-jalan. Enak wes. Sholat tuh maksudnya ibadah. Tiap hari ibadah, entah sholat, entah baca Quran, terserah sholat. M-nya makan. Artinya kalau memang sudah waktunya makan, ya makan, jangan ditunda-tunda, penyakitan. Tidur, kalau waktunya tidur ya tidur, tapi jangan terlalu banyak dan jangan kurang tidur. J, jalan-jalan. Jalan-jalan tuh maksudnya ya silaturahmi, ya kerja, begitu Pak ya. Ya berangkat ke masjid ini jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang baik. Konsep STMJ insya Allah sip. Dan itu yang lain. Niki, jadi bahasanya Ustadz Faruk nih STMJ, sholat napa STMJ, sholat tekun, maksiat jalan. Nggih, sedekah tekun, maksiat jalan. Niku ya tadi itu yang saya bilang. Jadi rajin minum jamu, rajin minum madu, tapi juga minum percuma. Pun ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, bisa mengerti, dan bisa dijalani. Amin. Mugi-mugi Allah senantiasa membimbing kita menuju jalan ridhonya, menjadikan kita orang-orang yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Kerukunan kita, apa? Kerukunan kita, persaudaraan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya dijadikan Allah orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ulumina wa umurina wa hayatina wa zawjatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wasi'an mubaraka wa sabran jamila wa rizqan halalan wasi'an mubaraka wa khuluqan hasana wa qawlan karima wa qalban khashi'an wa khudu'a wa lisanan saduqan wa fasiha wa imanan qawiyya wa du'aan mustajaba wa amalan mutaqabbala wa fahman safiyya wa ra'yan sa'ida wa badanan sahiha wa salaman amma wa auladan abrara wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.